Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Angelesmana di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya ketika kita menjadi host di Zoom meeting, ya. Bagaimana caranya langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, kalau Anda ingin menjadi host, silahkan Anda login menggunakan akun Zoom yang Anda miliki. Ya, silahkan ketikkan Zoom di Google. Kemudian silahkan klik sign in. Ya. Idealnya akun Zoom yang digunakan adalah akun Zoom yang Pro atau akun Zoom yang berbayar sehingga nanti pada saat kita meeting itu waktunya tidak 40 menit lagi, tetapi bisa lebih. Caranya untuk login menggunakan akun Pro, Anda bisa masukkan email address dan passwordnya, atau Anda juga bisa login menggunakan Google. Ini tergantung bagaimana Anda waktu itu pada saat membayar atau menggunakan akun Zoom yang di-upgrade-nya. Kalau saya biasanya, seringkali saya register itu menggunakan sign in with Google gitu ya. Jadi lebih mudah. Nah, kita contohkan sekarang ya. Saya klik Google-nya, kemudian saya masuk ya, menggunakan akun Zoom yang ada. Nah, kita sekarang sudah masuk dengan akun yang Pro. Tandanya di pojok kanan, lihat. Ada tulisan license. Artinya, Zoom ini adalah Zoom yang sudah berlisensi. Ya, tidak akan lagi dibatasi waktu penggunaannya. Nah, bagaimana cara kita menjadi host? Awalnya itu bagaimana? Yang pertama, ketika Anda ingin menjadi host adalah Anda harus menjadwalkan meetingnya. Ya. Caranya bagaimana? Caranya tinggal klik saja, di sini ada ya, meeting, kemudian di bagian kanannya ada schedule a meeting. Jadi menu meeting ini Anda harus klik dulu bagian meeting ini ya. Kemudian klik schedule a meeting. Nah, untuk schedule a meeting ini silahkan Anda beri nama ya, rapatnya rapat apa? Misalkan rapat persiapan perpisahan kelas 12 misalkan. Kapan rapatnya? Silakan pilih tanggalnya ya. Misalkan tanggal 22 ya, 22 November, waktunya jam berapa? Misalkan jam 8 ya. Jam 8 apa? Nah, di sini klik saja dulu jam 8. Nah, kalau jam 8 pagi silahkan Anda klik PM ya. Kalau jam 8 malam silahkan klik PM ya. Di sini saya jadwalkan jam 8 pagi misalkan. Durasinya saya perkirakan kira-kira 3 jam saja gitu ya. Yang lainnya boleh diabaikan, lalu kita klik save. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda tinggal copy saja ya. Copy saja linknya ini, copy invitation, kemudian silahkan bagikan ya. Copy meeting invitation, kemudian bagikan ke WhatsApp atau ke email kemanapun di mana rekan-rekan Anda berada. Ya. Formatnya adalah seperti ini. Biasanya karena ini terlalu panjang, biasanya yang bagian bawahnya saya delete saja karena ini tidak berguna ya. Yang bawahnya saya delete, kemudian yang atasnya saya biarkan. Lalu saya copy, saya kirimkan melalui WhatsApp kepada rekan-rekan saya. Sebagai host, Anda juga harus bisa dan harus mampu. Andai kata kepala sekolah atau siapa yang bertanggung jawab terhadap rapat ini memberikan instruksi, oh rapatnya tidak jadi, digeser menjadi hari Selasanya ya. Hari Selasa tanggal 23. Tetap jam 8. Nah, Anda harus bisa untuk mengeditnya. Caranya bagaimana? Ya, misalkan kita login lagi dari awal ya. Login lagi dari awal. Ini misalkan kita login. Silakan Anda ke bagian meeting. Kemudian silakan Anda klik di bagian ini ya, di bagian rapat perpisahan kelas 12 ini Anda klik edit ya. Nah, seperti ini akan diklik edit dan Anda ubah tanggalnya dari tanggal 22 menjadi tanggal 23. Jamnya katanya tetap ya. Kemudian klik save. Nah, apakah linknya sama? Linknya tetap sama ya. Ingin bukti kita copy ya. Ingin bukti kita copy. Copy meeting kita samakan dengan link yang awal. Ya, kita samakan. Apakah sama? Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Tuh. Tetap sama ya. Tetap sama. Jadi linknya sebenarnya Anda tidak perlu copy ulang.
Anda hanya perlu mengedit schedule-nya, ya. Baik. Lalu apa tahapannya ketika Anda sudah menjadwalkan rapat seperti ini, ya? Tahapan selanjutnya Anda tinggal memulai rapatnya, ya. Andai kata kita sekarang sudah tanggal 23 November, ya. Sudah tanggal 23 November, ya. Kita ke bagian meeting, ya. Kemudian kita cari yang tanggal 23 November, kemudian kita start, ya. Kita start dan kita open Zoom meeting. Maka ketika Anda melakukan start di sini, Anda itu login sebagai host atau sebagai penyelenggara meeting, sehingga seluruh kegiatan rapat Andalah penguasanya. Andalah yang bertanggung jawab penuh di situ. Andalah yang memiliki akses paling tinggi di situ, ya. Karena Anda adalah sebagai host. Nah, misalkan Anda mengundang, ya, rekan Anda menggunakan HP atau menggunakan WhatsApp atau menggunakan email. Rekan Anda tinggal mengeklik saja link yang tadi, yang ini, ya. Nah, yang ini tinggal diklik saja, yang ini. Maka tidak perlu lagi memasukkan meeting ID dan password. Tapi kalau rekan Anda menggunakan HP, ya, menggunakan HP seperti ini, rekan Anda perlu mengetikkan secara manual meeting ID dengan password-nya. Di sini saya akan menggunakan HP, ya. Saya ketikkan, ya. Saya klik join, kemudian saya ketikkan meeting ID-nya 920, ya. Kemudian 8929, kemudian 1691. Oke, kemudian klik join. Nah, ketika klik join, nanti Zoom di HP ini meminta password-nya, ya. Password-nya kita ketikkan lagi. 377. Nah, oke. Jadi sekarang peserta meetingnya itu ada 2 orang. Selain saya, ada juga orang lain. Nah, disinilah letaknya, disinilah saatnya Anda bisa mengatur seluruh rapat yang ada, gitu, ya. Salah satu contohnya adalah yang pertama, ketika orang lain banyak yang ribut, ya, jadi meetingnya itu tidak kondusif, ya. Misalkan nih rapatnya nih ribut nih, si Asep Panjailusmana ini ribut, ya, dan banyak orang lagi yang ribut. Maka Anda sebagai host harus bertindak. Caranya adalah dengan cara klik mute all. Mute all letaknya ada di mana? Mute all itu kalau Anda klik partisipan ada di paling bawah sini. Maka dengan satu klik mute all, semua peserta selain Anda itu akan mikrofonnya akan dalam keadaan nonaktif. Kita buktikan, ya. 1, 2, 3. Yes. Nah, semuanya mikrofonnya mati kecuali punya Anda. Nah, disinilah host berperan, ya. Jadi meetingnya akan kondusif kembali, ya. Kemudian langkah lainnya Anda sebagai host, ya, Anda bisa menyeting atau menambahkan co-host, di mana co-host itu biasanya memiliki hak akses hampir sama dengan host. Bisa berbagi layar, bisa memute peserta, dan masih banyak lagi. Nah, caranya bagaimana? Ketika Anda ingin menjadikan rekan Anda sebagai co-host, caranya silahkan ke bagian nama rekan Anda, kemudian klik more, kemudian make co-host. Kemudian klik yes. Nah, sekarang sudah berubah, ya. Jadi Asep Panjailusmana sekarang sudah berubah menjadi co-host. Artinya, tugas Anda sebagai host sekarang akan dibantu, ya, oleh Asep Panjailusmana ini. Sehingga untuk mute peserta, untuk unmute peserta, kita bisa mengandalkan teman kita ini. Begitu, ya. Kemudian Anda juga sebagai host bisa melakukan perekaman atau record, ya. Record. Karena kalau misalkan kita melakukan rapat, tentu kita perlu dokumentasi. Jadi Anda silakan saja kalau mau record, klik record, ya. Apakah mau di-record di cloud atau mau di-record di komputer. Saya sarankan kalau misalkan Zoom Anda bukan Zoom yang
high ya, bukan versi yang tinggi, Anda rekam saja record on this computer sehingga ketika kita klik record akan ada notif ke seluruh peserta rapat bahwa rapat ini sedang direkam. Nah, seperti itu kira-kira bagaimana cara menjadi host di Zoom meeting sehingga rapatnya bisa berjalan dengan lancar, rapatnya bisa berjalan dengan baik. Itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe di channel Aspal Edu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.